Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 6. Nama saya Marina Yanti dari SDN 10 Sulawesi. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kelas bersama rekan sejawat saya atau guru saya di sekolah yang sama. Perkenalkan. Silakan perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuli Adikayanti. Saya mengajar di kelas 6 dan hari ini saya akan diwawancarai oleh guru penggerak ya. Calon guru penggerak angkatan 6. Baik Bu ya. Jadi sesi wawancara ini akan direkam, jadi tidak keberatan. Oke, tidak sama sekali. Oke. Jadi sebelum saya melakukan supervisi kelasnya Ibu dengan pola pikir coaching, terlebih dahulu saya ingin melakukan percakapan pra observasi kelas. Yang pertama yang mau saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran esok hari. Oke, terima kasih kepada Ibu Nina. Untuk pembelajaran besok, saya akan menguji tentang mata pelajaran matematika, yaitu tentang materi pokoknya tentang penyajian data. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di sini adalah dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran ELSA dengan tujuan siswa mampu dengan menggunakan model pembelajaran ELSA, siswa mampu mengidentifikasi pengertian data dan cara mengumpulkan data, kemudian menentukan bentuk-bentuk pengelolaan data, menunjukkan pengertian data dan cara mengumpulkan data, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk pengelolaan data. Mungkin di sini anak-anak lebih saya akan mengajak mereka untuk mewawancara langsung guru yang ada di sekolah ini. Baik Ibu Yul, pertanyaan berikutnya ini, area pengembangan yang hendak Ibu Yuli capai dalam pembelajaran besok itu apa? Oke. Karena ini menyangkut dengan penyajian data, jadi area pengembangan yang ingin saya capai, saya menginginkan anak-anak itu mampu mengolah data, menyajikan data dalam berbagai bentuk data, di mana mereka dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian strategi apa yang sudah Ibu siapkan nih untuk pembelajaran besok? Oke, anak saya ini di kelas 6, jadi anak-anak kelas 6 itu butuh strategi yang luar biasa. Tidak butuh yang sederhana, tapi mereka butuh yang wah. Nah, jadi di dalam pembelajaran kali ini penyajian data, saya menggunakan strategi, yaitu yang pertama, karena ini model pembelajaran ELSA, jadi sintak-sintaknya akan tampak di situ. Nah, yang pertama, saya akan meminta anak-anak untuk mengetahui langsung contoh data mereka di kelas. Dengan mereka akan saya mengajukan pertanyaan, minat apakah, pelajaran apakah yang mereka minati. Contohnya anak-anak yang suka matematika, yang suka IPS, seperti itu. Kemudian nanti yang kedua, mereka akan dari sisi itu saya akan menjelaskan dari apa yang mereka paparkan tadi, data yang mereka sampaikan, meminta anak-anak untuk menulis di papan, kemudian dengan data tersebut saya akan menjelaskannya. Kemudian yang kedua, di situ nanti saya akan menyajikan gambar media pembelajaran melalui IT ya. Kemudian setelah itu saya menentukan simbol-simbol dari pembelajaran dan melakukan diskusi itu mereka akan diminta untuk wawancara langsung kepada guru kelas 1 sampai dengan kelas 5, menanyakan data siswanya yang dijadikan sebagai sumber data, dan data tersebut akan diolah menjadi data, bentuk-bentuk data yang lain. Mungkin seperti ini. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bagaimana tujuan pembelajarannya, area pengembangan serta strategi yang akan dikembangkan.
Jadi besok saya mohon izin untuk masuk ke kelasnya Ibu Yul guna istilahnya mensupervisi sebagai observer atau supervisor, tapi ini dengan pola pikir coaching. Baik Ibu Yul ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Siapa yang datangnya di awal? Ayo. Bacakan ya. Erwin hadir pukul 6.25. Doa bersama. Hari ini Erwin yang hadirnya lebih awal, dipersilakan Erwin memimpin teman untuk berdoa. Silakan. Ingat, karena di setiap kegiatan kalian nanti ibu akan menilai, ya, akan menilai sikap semua kalian, ya. Harus dengan khusyuk berdoa. Silakan, Erwin. Duduk siap, duduk. Sigap berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, Allah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Alhamdulillah, doanya kalian semua lihat dalam keadaan khusyuk berdoanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, seperti biasa ya, seperti biasa kegiatan kita sehari-hari untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, kemudian cinta tanah air kita. Marilah kita bersama-sama semua dengan semangat, ya, dengan semangat kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang gilirannya hari ini? Oke, silakan. Isna gilirannya hari ini? Oke, silakan Isna ambil temannya ya. Siap, Dok. Tunggu dulu. Integritas. Salam TPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Olah hati, olah rasa, olah pikir, olah raga. Biasa semangatnya. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan dong ya, karena suaranya luar biasa, semangatnya, energinya sudah sangat besar. Nah, ada yang hari ini tidak hadir? Siapa nak? Ketua kelas. Rizky. Kenapa Rizky, ada keterangannya nggak? Oh ya, tadi ibu di WA ibu lupa. Maaf ya. Hebat. Nah, mantap. Oke. Nah, sekarang ibu punya pertanyaan nih untuk kalian. Berapakah jumlah siswa kelas 6 semuanya? 22. Hebat, 22. Kok tahu 22? Kok tahu 22 jumlahnya semua? Oh, lihat absen. Mantap, hebat. Tepuk tangan untuk Gilang lu. Apa jawabannya? Katanya lihat absen. Ya, kalau di absen kan sudah ada jumlahnya semua. Nah, sekarang jumlah seluruh siswa kelas 6 di SDN 10 ini adalah 22 orang. Sekarang pertanyaan yang kedua Ibu Guru. Berapakah jumlah siswa laki-lakinya? 10. Kemudian siswa perempuannya? 12. Nah, dari yang Ibu tanyakan itu tadi, disebut apakah itu jumlah siswa? Kemudian laki-lakinya, perempuannya disebut apa ya? Perbandingan, boleh. Ciri-ciri disebut? Ada di sini jawab tadi? Teman-teman
tidak boleh takut untuk maju. Aku takut maju ke depan. Coba ibu tanya, siapa tangan? Jangan takut. Tunggu dulu, ibu lihat di kekeknya. Ada siswa kelas 6, jumlah seluruhnya adalah 22. Kemudian jumlah siswa laki-laki 10 dan jumlah siswa perempuannya ada 12. Ya. Nah, karena sudah dikatakan oleh si Fadila tadi, ini disebut data. Hari ini kalian akan belajar tentang penyajian data. Ya, hari ini kita belajar tentang penyajian data. Apa tujuannya kita belajar, ya nak? Agar kalian semua tahu dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Seandainya mamanya jualan, oh hari ini mama saya laku jualannya berapa ya? Besoknya berapa ya? Nah, kalian dapat mengetahui keuntungan orang tua dalam sehari, dalam seminggu maupun dalam sebulan. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang data itu, ya, khususnya tadi di kelas data siswa kita. Nah, adapun teknik pembelajaran kita di sini, ibu guru akan menggunakan model terbaru loh ya. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Model pembelajaran yang ibu gunakan di sini adalah pembelajaran ELSA. Di mana nanti anak-anak akan bereksplorasi, akan menjelaskan, kemudian akan melihat beberapa gambar, kemudian akan berdiskusi, kemudian lagi kalian akan belajar di luar, belajar di luar untuk mewawancarai seguru kelas 1 sampai dengan kelas 5. Mau nggak belajar semuanya? Oke, satu semangat. Aku Hai anak-anak, untuk belajar Kita dengarkan dulu ya, setelah itu nanti kita kita bernyanyi bersama-sama karena dengan pengembangan jagung kita arti betul. Ini dia lagunya. Boleh berdiri semuanya? Berdiri? Oke. Itu ya, hari ini ibu ingin meminta kalian untuk menyajikan sebuah data dengan pertanyaan. Dengarkan pertanyaannya. Sekarang di kelas ini siapa yang suka mata pelajaran matematika? Mantap, ibu hitung ya. Boleh? Boleh? Mantap. Tepuk tangan dulu untuk Erwin semuanya. Pendidikan Pancasila. Yang suka pendidikan Pancasila? Oke, satu orang suka bahasa Indonesia. Suka pelajaran bahasa Indonesia? Kemudian, oh nggak ada bahasa Indonesia. Yang suka IPS? Yang suka SPDP? Oke, SPDP berapa orang? Oke, 2 orang. Yang suka IPA? Mata pelajaran IPA? Oh ya, ada 2 orang lagi. Yang menyukai mata pelajaran. Ada 5 mata pelajaran kita. Yang pertama adalah PKN, yang kedua adalah bahasa Indonesia, yang ketiga matik, yang keempat IPA, yang kelima IPS, dan yang keenam SBDP. Di tabel ini cara kalian menentukan kopnya. Di sini nanti Bu beritahukan cara menentukan. Kita ubah ke dalam bentuk diagram. Ada diagramnya yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Seperti yang tampak pada lagu tadi ya. Ada diagram batang, kemudian ada diagram garis. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Erwin semuanya. Pendidikan Pancasila. Yang suka pendidikan Pancasila? Oke, satu orang suka bahasa Indonesia. Dalam aplikasi kali ini, Ibu akan meminta kalian mewawancara langsung. Kita mengelola data dengan cara wawancara, di mana kalian nanti akan mewawancara guru kelas. Kelompok 1 nanti mewawancara guru kelas 1, kelompok 2 mewawancarai guru kelas 2, kelompok 3 mewawancarai guru kelas 3, dan kelompok 4 mewawancarai guru kelas ini. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Kerja laki-lakinya kalian buat gambar kayak tadi. Gambar laki-laki yang besar jumlahnya 10, gambar yang sedang boleh ya. Jadi siapa yang suka menggambar nanti boleh. Yang minatnya gambar boleh suruh temannya menggambar atau ahli menggambar boleh. Dia yang menggambarkan ya. Siapa kelompok siapa di kelompok kalian yang suka menggambar boleh digambarkan ya. Tuh. Kemudian di sini jumlahnya nanti jumlah dalam bentuk torus 2.
ada 8. Ya, sama-sama. Atau ini di mana? Oke, sekarang ini tempatnya terserah mau di mana-mana bebas. Yang penting jangan di hati ini ya. Nah, oke, Ibu tadi meminta kalian wawancara. Itu cara salah satu contoh cara mengolah data ya, dengan cara wawancara. Ibu minta kalian wawancara di kelas 1 sampai dengan kelas 4. Tadi gurunya jalan-jalan Pak? Jawab pertanyaan dengan jelas nggak? Mantap. Kemudian kalian melakukan masuk kelas itu salam nggak tadi? Oke, mantap, luar biasa. Hebat semuanya. Beri mantap untuk kita semua. Beri mantap. Nah, untuk kelompok yang pertama, Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju kelompok 1. Silakan. Kelompok berapa ini? Mana? Bagusnya mana? Oke, silakan. Silakan maju kelompok 1. Ambil di. Laki-lakinya? Oke, silakan. Lima, DTP. Yes. Tabung 2. Oke. Tabung 3. Semangat ya. Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Ayo. Pengetahuan apa yang sudah kalian dapatkan setelah belajar ya? Apa pelajaran yang sudah kalian dapatkan? Pertama, perjanjian data. Apa lagi? Mengolah data. Kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari dengan beberapa tahapan yang kita lakukan ya. Dengan beberapa metode yang Ibu lakukan, Ibu ingin melihat sejauh mana kemampuan kalian sudah menyerap, sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Di sini Ibu sudah menyediakan lembar evaluasinya. Jadi di sini kalian akan menjawab ya. Ini adalah lembar evaluasi. Kalian baca soalnya baik-baik, kemudian jawab pertanyaan dengan baik dan benar ya. Di sini sudah ada. Kemudian tulis nama, jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Kasih cuma 5 menit saja. 3 nomor silakan disediakan. Ya. Ada datanya? Ini datanya. Oke. Perhatikan dari hasil yang sudah kalian kumpulkan. Ini Ibu lihat hasil evaluasi hari ini sudah Ibu nilai. Ada 1 orang yang masih nilainya di bawah KKM nih. Penyajian data, pengertian data masih kurang komplit. Kemudian menjawab nomor 2 juga masih kurang tepat ya. Kemudian membuat tabelnya lumayan, sudah bisa. Ini ada 1 orang saja yang tidak mendapat nilai di atas KKM. Ini kasih nilai 70 ya. Berarti dia belum bisa memampu ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan nanti secara singkat ya. Secara singkat tentang ini. Jadi kalau kalian ingin lebih tahu lagi boleh kalian buka YouTube, kemudian tanya ke orang-orang terdekat kakaknya. Nanti lembaran ini yang masih kurang bagus nilai dijawab di rumah nanti nak ya. Tanya kakak, bibi, paman, siapapun di rumah boleh dijawab, diulang lagi ya. Karena ini lumayan, alhamdulillah nilainya bagus-bagus semuanya, luar biasa. Ayo tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Itu dia pembelajaran kita hari ini. Senang nggak belajar semuanya? Nah, nanti jika kalian ada yang ingin ditanyakan untuk selanjutnya, jangan lupa baca bukunya di materi selanjutnya tentang membuat diagram batang lingkaran ya. Dibaca di rumah ya, baca ya. Biar besok pembelajaran matematika kalian sudah ada pemahaman singkat tentang diagram batang lingkaran dan diagram
baris. Jangan lupa di rumah tetap mengerjakan sholatnya, kemudian mengaji ya. Siap semuanya? Ya. Oke, demikian Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bercakap-cakap tentang kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan kemarin di kelasnya Ibu Yuli ya. Jadi kalau catatan refleksi gurunya kemarin itu kalau menurut saya sih pembelajaran di kelasnya Ibu Yuli itu sudah sangat menyenangkan. Kemudian anak-anak juga antusias dalam belajar. Kemudian model pembelajaran yang digunakan juga bisa istilahnya membuat anak-anak antusias dalam belajar. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan ke Ibu Yul, apakah menurut Ibu Yul kemarin kan ada aspek pengembangan yang ingin Ibu Yul capai, apakah sudah tercapai pada saat pembelajaran kemarin? Seperti yang sudah saya lakukan atau saya laksanakan dalam proses pembelajaran kemarin, saya lihat dari proses itu saya rasa tercapai ya, karena beberapa metode yang saya gunakan di mana anak-anak tidak mampu memahami walaupun secara singkat, tapi dengan metode yang lain lagi, kemudian dengan semangat, dengan ice breaking yang saya berikan, anak-anak lebih termotivasi kayaknya dengan adanya hal-hal seperti itu. Jadi menurut Ibu aspek pengembangan yang ingin Ibu capai sudah tercapai? Sudah. Kemudian apakah ada hal yang ingin Ibu kembangkan lagi selain dari aspek yang kemarin sudah Ibu capai? Mungkin ya, saya rasa dari aspek yang kemarin itu kreativitas mungkin ya, lebih kreatif anak-anak, apalagi jiwa anak yang dalam bertanya itu kurang ya saat ini ya. Pada saat kita minta mereka bertanya, mereka lebih sulit untuk mau angkat tangan, atau minta anak yang mau maju ke depan lebih sulit untuk mereka. Apakah mereka takut atau bagaimana saya tidak tahu, seperti itu ya. Tapi kebanyakan anak-anak kurang mau bertanya. Kurang mau bertanya. Jadi apa yang akan Ibu Yuli lakukan supaya antusias anak-anak mau bertanya ini bisa berkembang di kelasnya Ibu Yuli? Mengubah image mungkin di otak mereka bahwa dengan maju ke depan itu tidak ada yang ditakuti gitu loh. Kenapa harus takut untuk maju ke depan atau angkat tangan? Semua apa yang mereka cara mereka lagi ya, mungkin cara mereka untuk bertanya itu kurang ya anak-anak ya, mungkin itu yang bawa. Saya lebih baik lebih pasti untuk mengajarkan ya caranya, kemudian mereka bagaimana rasa maunya dia, kita beri motivasi ke anak-anak bahwa bertanya itu bukan hal yang buruk, jadi seperti itu. Oke, jadi strategi yang kira-kira Ibu Yuli mau terapkan di kelas supaya anak-anak ini bisa istilahnya rasa ingin bertanya-nya tercipta atau muncul, seperti itu, strategi apa kira-kira yang akan dilakukan? Lebih bagus memancing ya, memancing dengan beberapa kata, kemudian atau memancing dengan kata-kata kunci. Coba anak-anak dengan kata kunci ini coba dibuat pertanyaan, mungkin seperti itu mungkin saya. Kira-kira kapan nih rencana tindak lanjut ini Ibu Yul lakukan? Insya Allah ya, di minggu berikutnya mungkin dengan model, kalau saya sih ingin model yang sama, cuman bagaimana konsepnya saya anak-anak lebih rasa ingin bertanyanya lebih besar gitu. Baik, terima kasih Bu Yul ya sudah menemani saya dalam istilahnya supervisi akademik dengan coaching bersama saya untuk menyelesaikan tugas salah satu dari program guru penggerak saya. Oke, terima kasih Bu Yul atas waktunya.